Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan 5 kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K 2024. Jadi ke-5 kategori ini dipastikan tidak akan bisa diangkat menjadi P3K pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, ada kabar buruk bagi 5 honorer ini karena dijamin tidak akan bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Diketahui bersama bahwa pada tahun ini pemerintah akan menggelar seleksi P3K yang akan dimulai pada bulan Mei 2024. Seperti diketahui bersama bahwa seleksi P3K tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pemerintah akan menggelar seleksi P3K 2024 ini dalam 3 periode atau 3 gelombang berbeda. Nah, untuk gelombang pertama khusus disiapkan untuk seleksi CPNS dan sekolah kedinasan. Sementara untuk seleksi P3K yang memang 100% formasinya dikhususkan bagi para tenaga honorer itu akan dimulai pada periode kedua dan periode ketiga. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir seluruh honorer di Indonesia oleh karena sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penuntasan persoalan tenaga honorer itu akan dibatasi paling akhir atau paling lambat sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Setelah itu pemerintah tidak akan lagi merekrut pegawai baru dengan status tenaga honorer. Nah, dengan demikian seluruh tenaga honorer nantinya akan berstatus sebagai ASN P3K atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan, lalu apa saja 5 kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini? Tentu rekan-rekan perlu memahami hal ini agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan proses seleksi P3K 2024 ini. Rekan-rekan juga perlu mengetahui agar supaya rekan-rekan bisa menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses seleksi pada tahun ini. Nah, 5 honorer yang nampaknya tidak akan bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama adalah Pemda tidak membuka formasi. Jadi tentu saja honorer dengan status apapun apakah itu honorer guru, honorer teknis, dan honorer kesehatan tidak akan bisa diangkat menjadi P3K jika pemerintah daerah atau instansi daerahnya tidak membuka formasi P3K 2024. Nah, rekan-rekan, diketahui bersama bahwa Kemenpan-RB sudah menutup usulan formasi P3K maupun PNS pada tahun 2024 ini beberapa waktu yang lalu. Tentu jika pemerintah daerah tidak membuka formasi, tentu rekan-rekan honorer itu tidak akan bisa dan akan sulit diangkat menjadi ASN P3K. Jika Pemda tidak membuka formasi, maka itu berarti tidak akan menyelenggarakan seleksi P3K. Walaupun mungkin Pemda membuka formasi, akan tetapi formasinya cuma sedikit, maka akan sangat sulit para tenaga honorer yang ada di instansi tersebut untuk diangkat menjadi P3K. Ini yang menjadi persoalan oleh karena memang pemerintah pusat walaupun mungkin telah menyiapkan kuota yang sangat besar untuk mengakomodir para tenaga honorer, akan tetapi semuanya kembali kepada usulan dan formasi pemerintah daerah. Baik honorer guru, honorer teknis maupun honorer nakes, kendati sekalipun pemerintah membuka kuota rekrutmen CSN yang sangat besar, itu maka akan sangat sulit untuk tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K jika formasinya tidak ada. Dengan demikian, honorer di daerah tersebut tidak akan bisa diangkat jadi P3K. Kemudian yang kedua adalah Pemda membuka formasi, akan tetapi ijazah atau persyaratan tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan. Salah satu persyaratan yang utama adalah terkait dengan ijazah. Pengalaman untuk seleksi P3K 2023 yang lalu, ternyata formasi yang dibuka oleh Pemda itu banyak mengakomodir para ijazah S1. Nah, yang menjadi persoalan adalah tenaga honorer itu banyak yang berijazah SMA dan sederajat, tentu
para tenaga honorer ini tidak bisa mendaftar di formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah. Jadi yang kedua adalah Pemda tidak membuka formasi tapi ijazah. Pemda membuka formasi tetapi ijazah tidak linear. Sebagai acuan nomenklatur penyelenggaraan seleksi P3K ditetapkan di dalam keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jabatan pelaksana ini atau aturan Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 adalah acuan nama jabatan yang bisa diusulkan oleh pemerintah di daerah dalam seleksi CASN tahun 2024 ini. Pada diktum ke-1 peraturan Menpan RB itu dinyatakan bahwa jabatan pelaksana itu terdiri atas klerek, operator, dan teknisi. Nah, bagi honorer yang telah terdaftar di dalam database BKN pun tidak akan bisa diangkat jadi P3K apabila tidak memenuhi syarat kualifikasi. Salah satunya adalah kualifikasi ijazah yang harus linear dengan jabatan yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Itu bisa terjadi jika Pemda membuka formasi, akan tetapi formasi tersebut tidak linear dengan ijazah yang dimiliki. Dalam tabel referensi kualifikasi pendidikan, jabatan pelaksana P3K itu terdapat kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Misalnya, untuk kualifikasi pendidikan SD atau sekolah dasar itu hanya bisa melamar pada jabatan-jabatan sebagai operator pengelola umum operasional. Dari sesuai dengan keputusan Menpan RB tersebut, untuk kualifikasi pendidikan SD ini hanya bisa melamar di jabatan sebagai operator pengelola umum operasional. Tentu di jabatan lain kualifikasi pendidikan SD ini tidak bisa melamar. Nah, persoalannya jika jabatan ini, ya, jabatan operator pengelola umum operasional ini hanya sedikit dibuka oleh pemerintah daerah, tentu rekan-rekan honorer harus bersaing dengan honorer yang lain yang berpendidikan sekolah dasar. Nah, rekan-rekan sekalian, namun karena Pemda tidak membuka formasi dengan klasifikasi operator, maka honorer ijazah SD pun tidak akan bisa mendaftar pada seleksi P3K 2024. Sementara untuk bisa diangkat jadi P3K paruh waktu misalnya, syaratnya adalah mendaftar pada seleksi P3K 2024. Jadi walaupun mungkin pemerintah daerah membuka peluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, akan tetapi salah satu syaratnya adalah tetap dan wajib mengikuti seleksi P3K 2024. Persoalannya, rekan-rekan honorer tidak akan bisa mendaftar apabila kualifikasi ijazah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, rekan-rekan, demikian untuk tiga selanjutnya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.